Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas mantan ya, di kelas matematika lanjutan. Gimana kabarnya hari ini kalian? Alhamdulillah ya kalau kalian sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta ke KM dulu untuk menyiapkan ya. Kita baca doa dulu bareng-bareng ya. Perhatian. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hari ini yang tidak hadir siapa? Ajeng. Lalu siapa lagi? Amanda. Ajeng kemana? Ajengnya sakit. Oke, lalu Amandanya kemana? Sakit juga. Terus siapa lagi? Oh, Nuristi dispen ya. Shelin juga dispen ya. Berarti 4 orang yang tidak hadir? Oke. Kita doakan teman-teman kita untuk yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya. Oke, sebelum memulai pembelajarannya silahkan kalian siapkan dulu laptopnya. Untuk yang bawa laptop silahkan dinyalakan dulu. Lalu untuk yang mau menggunakan HP silahkan cek dulu koneksi internetnya. Karena kita hari ini akan belajar dengan menggunakan live worksheet. Jadi kalian membutuhkan koneksi internet nanti ketika berdiskusi dengan kelompok kalian. Kemudian silahkan cek juga di sebelah kiri kanan kalian. Kalau ada sampah silahkan diambil dulu lalu dibuang dulu keluar. Cek juga kolong bangkunya, coba dibersihkan supaya kalian nyaman belajarnya. Dah? Kalau yang ada sampah boleh dibuang dulu di luar. Boleh. Oke, kita sambil menunggu. Udah? Buang sampahnya udah? Boleh. Kita lanjutkan lagi. Kita flashback dulu sekarang. Flashback lagi di kalian ketika SMP. Di pembelajaran ketika SMP, kalian dulu pernah belajar tentang ini. Contoh soal yang kalian misalkan beli buku. Ingat nggak? Misalkan kalian pergi ke sebuah toko, kalian beli 2 buah buku, kalian beli 1 pensil, beli 1 pulpen, harganya sekian. Lalu teman kalian juga beli. Nanti ada teman kalian yang lain ingin mengetahui berapa harganya dari masing-masing benda itu. Kalian mengerjakan soal seperti itu pakai apa sih? Pakai substitusi. Materinya apa ya dulu ya? SPL? SPL Devi atau SPL TV. Bedanya SPL Devi dan SPL TV apa? Betul, kalau yang TV itu untuk 3 variabel, kalau yang Devi 2 variabel. Berarti kalau yang SPL TV biasanya di soalnya itu ada 3 barang ya? Selain ada 3 barang, persamaannya juga harus ada 3 kalau SPL TV. Tapi kalau SPL Devi barangnya ada 2, persamaannya ada 2 juga. Nah sekarang misal Ibu punya soalnya yang seperti ini. Kalau di SMP dulu kalian kerjakannya dengan apa ya? Dengan eliminasi, substitusi. Tadi sudah disebutkan ya, substitusi. Kalau yang sekarang, misalkan begini. Sebuah toko buku mengadakan diskon besar-besaran untuk buku-buku karya beberapa penulis terkenal. Abimanyu membeli 2 buku karya Firsa Besari dan 3 buku karya Terelie dengan harganya itu 210.000. Sedangkan Runi membeli 3 buku karya Firsa Besari dan 2 buku karya Terelie dengan harga 215.000. Dan Nia ingin membeli sebuah buku karya Firsa Besari dan sebuah buku karya Terelie. Jika uang yang dimiliki Danianya itu 100.000, berapakah uang kembalian yang diperoleh Dania? Coba kalau kalian nemu soal begini, yang pertama kalian lakukan diapain dulu sih? Diapain dulu? Dicari variabelnya atau kita misalkan dulu. Berarti pemisalannya itu pakai variabel apa aja? Boleh pakai apapun ya. Kalau yang biasa kalian gunakan itu kan XY. Boleh nggak Ibu pakai ABC?
Boleh. Jadi untuk pemisalan itu bebas, boleh menggunakan variabel apapun. Nah, di sini kita misalkan bukunya Firsa Besari itu jadi F, bukunya Terelia itu jadi T. Berarti Abimanyu itu membeli 2F ditambah sama dengan 210.000. Nah, berarti kan nanti kita punya persamaan ya, punya model matematikanya. Kira-kira di sini ada berapa model matematika ya? Ada berapa persamaan? Ada 2. Berarti ini soal SPLDV atau SPLTV? SPLDV, betul. Nanti setelah kalian menemukan 2 persamaan, kalau Ibu bertanya kira-kira ini bisa nggak diselesaikan dengan matriks? Berarti kalau dari SPLDV yang tadi diapain dulu? Diubah jadi bentuk model matriks, betul. Yang ini sebelah sininya koefisiennya, lalu tengahnya ada variabelnya, yang sebelah kanan harganya atau nanti isi hasilnya ya. Betul. Lalu untuk mengerjakan soal seperti ini, soal SPL dengan cara matriks, ada berapa cara? Ada 2. Apa aja caranya? Aturan Cramer sama inverse matrix. Kalau aturan Cramer itu pakainya apa ya? Yang dicari apa sih di aturan Cramer? dx, dy, dz itu yang dicari apa namanya? Determinan, betul. Jadi untuk yang Cramer kalian menggunakan aturan determinan matriks. Untuk yang inverse kalian biasa seperti mencari inverse. Inverse langkahnya kan panjang ya. Dicari apa dulu? Minor. Habis minor? Kofaktor. Habis kofaktor? Adjoin. Kofaktor itu apanya adjoin? Kalau kalian sudah ketemu kofaktor nih, buat dapat adjoin diapain? Di transpose, betul, dibalikan atau ditranspose. Jadi kalian bisa menyelesaikan soal ini berarti ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah menyelesaikan permasalahan dengan determinan dan inverse matrix. Untuk tujuan pembelajarannya ada 2, seperti yang tadi kita sudah sering bahas ya, sering kita bahas dari tadi itu adalah yang pertama menyelesaikan SPL dengan menggunakan inverse matrix, yang keduanya itu dengan determinan matrix. Jadi setelah selesai pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu keduanya. Bukan hanya memilih, oh saya mau pakai determinan aja karena caranya lebih simple, lebih pendek, tapi kalian harus bisa keduanya. Gitu. Lalu selanjutnya, manfaat pembelajarannya apa sih? Kalau misalkan gini, di sebuah toko kalian mau beli barang. Di toko yang pertama itu harganya paketan, kayak yang tadi misalkan. Tapi di yang satunya lagi harganya diskon. Kira-kira kalian bisa membandingkan nggak? Bisa. Nah, jadi kegunaannya itu kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari untuk kegiatan ekonomi. Untuk mencari mana yang lebih murah, untuk bisa juga mencari mana yang lebih efisien dari kualitas dan lain-lain gitu. Jadi kalian bisa membantu untuk memilihnya. Lalu untuk matriksnya sendiri, penerapannya itu ada banyak. Kalau matriks nanti ketika kalian di perkuliahan masuk jurusannya teknik informatika, itu kalian akan belajar namanya aljabar linear, ada matriksnya. Lalu nanti di teknik mesin, cowok-cowok pada masuk teknik mesin, teknik elektro, itu ada semua. SPL-nya banyak. SPL-nya bukan hanya 2 atau 3 variabel, tapi nanti variabelnya ketemunya banyak. Kalau di SMA kalian hanya belajar matriksnya itu kan 3 kali 3 ya. Nanti bisa lebih dari itu. Gitu. Tapi dasarnya ada di sini. Dasarnya di SMA yang akan kalian pelajari, begitu. Jadi manfaat dari mempelajari ini adalah kalian dilatih untuk terbiasa berpikir secara matematis. Kalian terbiasa untuk membandingkan. Sebelum beli kan biasanya kalian begitu ya. Kayaknya kita mikir-mikir dulu ya, apalagi kalau cewek. Biasanya cewek mikirnya 1000 kali, abis itu belinya nggak tahu jadi nggak tahu nggak. Gitu. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama itu ada kalian nanti berdiskusi, diskusinya dengan kelompok kalian. Lalu penilaiannya ada penilaian sikap, ada penilaian kerjasama. Ketika nanti kalian berkelompok, Ibu akan keliling untuk menilai kerjasama kalian dengan kelompok kalian. Lalu Ibu akan menilai juga dari tanggung jawabnya kalian, dari kedisiplinan kalian. Kemudian nanti ada penilaian juga di presentasi kelompok. Jadi nanti beberapa kelompok ada yang Ibu minta untuk ke depan, atau nanti kita cepet-cepetan angkat tangan siapa yang mau menjadi perwakilan kelompok untuk presentasi di depan. Begitu. Kemudian nanti ada penilaian juga, ada penilaian kelompok dan ada penilaian individu.
Jadi jangan karena nanti kerjanya kelompok, ada yang kerja, ada yang berkelompok. Nggak gitu ya. Tapi kita benar-benar bekerja bersama-sama di dalam sebuah kelompok. Bukan bekerja, yang ini bekerja, yang ini kelompoknya di sini bergerombol. Nggak gitu ya. Jadi nanti kalian harus berdiskusi. Lalu ada juga penilaian individunya. Jadi ketika berkelompok mungkin nanti ada yang bertanya. Atau mungkin ketika teman kalian ada yang presentasi, itu nanti ada yang bertanya juga, itu dapat poin juga untuk penilaian individunya. Kemudian untuk evaluasinya, nanti ada evaluasi tertulis berupa soal. Jadi nanti soalnya itu soal tertulis, nanti pakai live worksheet juga bisa kalian kerjakan. Ada 2 soal yang nanti bisa kalian kerjakan untuk di akhir, di tahap evaluasi. Dan tentunya nanti ketika evaluasi, ada juga penilaian sikap yang kalian harus jujur, lalu juga harus disiplin. Jujur dalam mengerjakan dan disiplin ketika kalian mengumpulkan, ketika ibu bilang stop, stop untuk mengerjakannya. Paham ya? Oke, kalau begitu silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya. Kelompoknya sudah ada juga di grup ya. Boleh kalian sekarang duduknya berkelompok, tapi ketika pindah jangan digeser. Silahkan diangkat, agak diangkat mejanya supaya tidak berisik. Boleh sekarang mulai pindah, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Boleh, kursi mejanya boleh disatukan. Untuk linknya sudah Ibu share di grup kelas ya, jadi kalian silahkan boleh membuka grup kelasnya. Yang ini kelompok berapa? Kelompok 3, oke. Yang sebelah sini kelompok berapa? Kelompok 6. Yang ini kelompok berapa? Kelompok 2. 2, 3, 6. Yang tengah kelompok? Kelompok 1. Yang ini kelompok? Yang ini kelompok mana? Kelompok berapa? 5. Yang ini kelompok 4 berarti ya? 4 ya? Oke. Itu embernya boleh tolong ditaruh di bawah dulu ember catnya? Oke. Cat warna. Nah, ya. Sudah? Kalau sudah, silahkan dibuka link atau tautan live worksheet-nya. Jadi kalian nanti mengerjakannya langsung di live worksheet-nya ya. Untuk pengerjaan live worksheet ya, kenapa? Individu atau? Satu orang aja, perwakilan aja. Jadi dari satu kelompok boleh satu aja perwakilannya, yang lainnya mengerjakannya di buku kalian. Jadi ada yang bagian menghitung, ada yang nanti bagian ngetik di live worksheet-nya. Gitu, karena kan ngetiknya juga lumayan panjang ya. Nanti jangan lupa setelah mengerjakan di live worksheet, di bawah ada tombol finish. Di bawahnya ada tombol finish, lalu nanti kalian klik finish dan klik kirim ke guru kalian. Nanti ketika klik kirim ke guru kalian akan ada beberapa isian. Dari mulai nama kalian, lalu dari mulai kelas, terus di bawahnya nanti ada email. Jadi email yang kalian masukkan, emailnya Ibu yang ini.
Kalian bisa masukkan email Ibun yang ini untuk nanti pengumpulannya. Jadi nanti ketika kalian mengumpulkan live worksheet-nya, sudah langsung masuk ke drive-nya Ibun. Jadi kalau nanti mau presentasi, tinggal Ibun tampilkan aja di sini. Paham ya? Bisa boleh dikerjakan? Ya. Dan kalau ada yang tidak paham, kalian boleh sambil searching, boleh sambil buka dari buku paket juga. Lalu kalian boleh bertanya juga ke Ibun. Nggak bisa, mau digaris baru aja. Jadi spasi lagi. Jadi iya. Ya. Kalau faktor tuh dari yang apa sih, plus min dari minor. Ya, betul. Plus minnya berarti dari atas apa dulu? Plus Ya, berarti plus, min plus, terus? min plus min plus min. Oke. Yang ngetik di HP ada kendala nggak? Nggak. Bisa ya, aman ya. Cuma pegel aja ngetiknya ya. Kenapa? Kalau misalkan udah finish, Ya. Nanti setelah klik finish, nggak apa-apa, nanti bisa diin lagi. Ada klik nanti setelah klik finish itu ada pilihan, ada check my answer, sama satu lagi itu send to teacher. Send to teacher by email. Jadi nanti ada isiannya, masukin email Ibun. Gitu, biar nanti langsung muncul di depan. Bisa. Bagi-bagi ya, ada yang bagian ngerjain, ada yang bagian langsung ketik. Bisa. Oke. Yang di HP
Udah dicoba belum? Ada kendala nggak tadi untuk live worksheet di HP-nya? Udah ibu Bisa ya? Cuma karena angkanya pegel. Iya, betul. Karena memang pegel kan kalau ngetiknya di ini ya. iya kan caranya. Bun berarti nggak perlu beli sampai gede-gede kan apa? Nggak usah kayaknya. Nggak apa-apa, dempet-dempetan juga nggak apa-apa. Nggak harus bener-bener sejaraknya sama. Nggak akan disentiin sama ibunya. Yang bagian ngetiknya. Oke, Mel yang bagian ngetik, yang bagian ngerjain ya. Bareng-bareng. Oke, boleh sambil diskusi ya buat ngerjainnya. Bisa nggak? Mm-mm. Nah itu kan kita dicari dulu matriksnya, ditentuin dulu Mm-mm. caranya itu kan karena ini kita tulis Bisa dulu. nggak? Mm-mm. Nah itu kan kita dicari dulu matriksnya, ditentuin dulu Mm-mm. caranya itu kan karena ini 3 ya, karena 3 Mm-mm. jadinya dipinggir Pakai yang ditulis dua lagi. ya yang Pakai metode apa coba namanya? Ada yang ingat nggak? Yang ditulis dua lagi, yang pakai garis miring-miring-miring. Bukan, apa coba namanya? Dari huruf S. Apa coba? Bukan atuh. Bentar Bu, ini Bukan, apa coba? Sah? Apa coba yang pernah ibu tulisin di depan loh? Nih yang ini. Ini namanya apa ya? Aturan Kramer itu yang dx per d-nya. Tapi kalau yang si ininya namanya apa? Aturan Sarus. Ya, lupa ya. lupa Ibu. Taunya langsung ke Kramernya. Jadi aturan itu namanya aturan Sarus. Sama-sama. Ibu Ya, kalau untuk yang belum dulu ditranspose gak sih pas di amin satunya baru dia coba ditranspose dulu kalau untuk yang ini ya, ini ajoin. ya. Ya, betul. Ini berarti sudah dikalikan dengan 1/determinan. Determinannya tadi berapa? Min 32. Ya. Ya. Nah, jadi ini. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Nanti si ini baru dikalikan sama si hasil si harganya. Bisa nggak? iya nggak emang nggak ke atas ya tadi aku di HP juga dah nyoba kayak yang scroll ke atas nggak bisa Apanya? Kenapa? jadi ini kotaknya tuh udah otomatis kayak gitu Iya. Udah cuma segitu. Tampilannya cuma kotaknya emang space-nya cuma segitu. atau kayak isinya doang kayak min berarti langsung ini Isinya aja langsung. Mm-mm. berarti ini juga min 32 aja langsung Kalau udah ditulis mah nggak apa-apa. Aku Mm-mm. dihapus juga lebih nggak apa-apa ibu Ah itu nggak apa-apa tuh kalau udah diisi.
Ya, boleh, kenapa? Kan kalau misalnya 91 di kan kalau misalnya adjoin itu kan 1 per determinan A. Nah, 1 berarti di per Determinannya berapa? determinannya min 32 Berarti 1 per negatif 32 dikalikan dengan min negatif 19. kenapa? Kenapa negatif? Semua, iya, jadi dikali negatif 19, tapi semuanya. Ya, jadi semuanya. Ha, ya betul, L barusan bilangnya ininya ya? Ya. Bahasanya pakai desimal. Desimal. Enggak, karena kan nantinya bukan desimal, masih pecahan. Oh iya. Pecahan dulu, nanti dikalikan dengan si harga. Jadi nanti nggak ada desimalnya. Kalian mau dibikin desimal boleh, mau dibikin pecahan kayak yang ini boleh. Kan di sini dibentuknya pecahan ya. Atau kalian mau didesimalin kayak gini boleh. Sama-sama. Tinggal dikalikan. Perkalian matriksnya gimana? Nah, itu pakainya ke yang ini. Sini. Coba ini ke sini. Dipakai. Nggak usah sama depannya. Iya, nanti dia nggak ngerti kalau gitu. Nah, cuma itunya aja. Coba. 20 2.030.000. Coba, karena ini bukan 1, tapi ini angka berapa? 7 kan. Nah, yang ini kita perbaiki di sininya deh. Ini 7. Terus 654 347 Ini tuh 5 coba dilihat di soalnya 5 Ibu. ya, hasilnya ini. Nah, di sini kita bisa milih mau pakai ini, mau pakai ada eliminasi gitu. Nih, untuk yang pakai ini. Yang keren ini udah selesai. Ini cari yang inverse-nya, Ibu. Yang keren aku udah selesai. Boleh gak kalau misalkan gini, Ibu? Ini kan cuma gini doang. Ya udah, hasilnya beginiin aja. Boleh, tapi nanti kamu harus tahu si perkaliannya dari mana ya. Iya. Nanti kalau misalkan pas ke bagian menjelaskan di depan, tahu perkaliannya gimana sih polanya, pola perkaliannya aja. Perkalian matriks gimana polanya? Baris kali kolom kan? Ya, jadi kalau yang tadi ini, berarti mana kali mana? Ini kali ini, ini kali ini kali ini. Diapain? Ini kali ini, terus di? Tambah. Ya, terus ini kali ini, terus ditambah juga. Ini kali ini tambah. Begitu? Salah ngitung? Coba lihat. Kenapa salah ngitungnya? Gitu, jadi ada yang beda. Tapi ini benar. Oh, ini Kramer. Nih, terus. Nah, ini betul, nanti ini dikalikan sama si, ya, karena kan kita nanti dapatnya itu X sama dengan A inverse dikali B ya. A inverse-nya ini, berarti nanti ini dikalikan sama si harga yang 2030 yang ini nih, sama 1790 sama 2.500 gitu. Nanti kalikan ke situ gitu, pakai aturan perkalian ya, aturan perkalian matriks. Bisa nggak Pak Isal? Sambil diskusi ya.
Oh, berarti ini masih pakai koma-koma karena di atasnya dihilangin. Boleh. Ini aja, ini hasilnya. Bisa. Jadi kalkulator ya. Untuk yang hasil akhirnya kalau nggak cukup si kotaknya, boleh langsung ininya aja. Kan ini kecil ya, jadi boleh langsung ininya aja. Ya, sama-sama. Bisa tapi kayaknya ada yang harus di Yang bagian ngetiknya siapa? Sambil ngetik aja, sambil diketikin aja. Oke, ketemu ya. PR-nya harus pakai ini. tulisannya rapi. Jadi enak kalau misalkan nanti pulangan kita pakai ini, terus tulisannya boleh dicoba disambil. Jadi minum banyak pakai boleh. Takut kotaknya nggak cukup karena memang kotaknya kan kecil ya untuk yang hasilnya. Bagi-bagi tugas ya. Ada yang bagian untuk hitung, ada yang bagian untuk ketik juga. Karena kalau nanti ketiknya terakhiran takutnya nggak keburu. Ya.
Bisa di zoom kah tampilannya? Itu bisa deh. Nah, biar nggak pegel. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai boleh dicoba disubmit, nanti dikirimkannya ke sana emailnya. Mulanya gimana? Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaan dari awalnya kan tadi ada tuh. Oh. Kenapa? Betul. Nah, nanti tinggal dikalikan dengan si ya, dikalikan dengan yang harga yang mau pada sekarang sekali. Kenapa? Nggak apa-apa kalau langsung aja dikalikan. Kenapa kamu ada yang beda? Kenapa ada yang salah ya? Udah ketemu salahnya. Ini kali ini, gitu. Nanti ditambah-tambahin kan? Oh, tadi kalian ke atas semua. Iya. Untuk terakhirnya aja ya. Awalnya kan itu nanti ngulang lagi.
diskusinya sampai jam 11 ya, masih ada sekitar 10 menit lagi. Kalau yang sudah selesai boleh dicoba disubmit. Sudah? Sudah disubmit. Boleh, nggak apa-apa, kata-katanya bebas. Nanti tinggal diklik finish. Lalu setelah klik finish nanti ada send to email. Nah, iya itu nanti diisi. Itu namanya, nama yang mengirimkan aja boleh. Terus grup levelnya kalian kelas 11. Subjeknya diisi matematika berarti. Nah, untuk yang bawahnya nama lengkap ibu. Oke, sudah? Terima kasih. Kita coba lihat ya. Oke, sudah ada satu kelompok yang mengumpulkan ya. Jadi nanti kalau kalian ada yang mengumpulkan, sudah disubmit jawabannya langsung muncul di mailboxnya Ibun. Jadi nanti kalau mau presentasi, silahkan kalian bisa pakai yang di depan. Begitu langsung Ibu tampilkan jawabannya. Jadi jawaban kalian yang kalian ketik itu langsung muncul di sana. Waktunya kurang lebih 6 menit lagi. Segini, kali ini. Kalau misalnya di kalkulatornya mau dihitung dulu pakai jadi desimal boleh. Baru nanti dikalikan. Boleh pakai atau. Kalau misalnya mau cukup nanti paling agak hilang sedikit. Kalau nanti bagian pas presentasi di depan kan ada di buku kalian. Jadi kalian bisa menjelaskan. Masukin, nah betul, cek balik ya. Kalau udah dapat hasilnya, nanti dicek lagi ke yang atas, harusnya hasilnya betul ya.
panjang ya jawabannya ya. Tahu ya nulisnya ya. Jadi gimana dibandingkan dengan Desmos yang kemarin kalian pakai, lebih enak Desmos atau Clever Sheet? Lebih enak ini. Oke, kalau kemarin Desmos pakai tulis-tulisan ya. Betul. Tapi kalau Desmos kan sekarang ada yang bisa difoto ya, kirim foto itu juga bisa. Jadi kalau pakai ini kalian bisa langsung ada jawabannya ya, langsung ketik, cuma ketiknya cangkel. Karena ketika benar-benar manual satu-satu, tapi di sini nggak ada tulisan yang jelek berarti ya jadinya. Nah, itu bagusnya. Semuanya tulisannya rapi. Jadi enak kalau misalkan nanti ulangan kita pakai ini, ibu periksanya gampang. Tulisannya nggak ada yang aneh-aneh, pasti kebaca. Udah mau selesai ya? Ini kayaknya beberapa kelompok sudah pada mau selesai nih. Tinggal 2 menit lagi. Jangan lupa diisi simpulannya ya. Terus jangan lupa disubmit juga. Lumayan ya, irit ngetik. Bisa dikopas, kan sama aja. Bisa tapi kayaknya ada yang harus dipijat ditekan yang agak lama gitu kan, untuk dia muncul. Oke, berarti nanti harus disesuaikan lagi ya. Jangan lupa diisi identitas kelompoknya ya, dituliskan nama-nama kelompok dari yang belajar sama kalian, teman-teman kelompok kalian, silahkan namanya dituliskan semua. Sekarang bikin ketiknya ya, semangat ya. Selesai? Oke. Di finishnya sudah dikirimnya? Nah, email, iya betul. Nah, terus diisi, di situnya boleh pakai nama salah satu aja untuk perwakilannya. Lalu di bawahnya pakai kelasnya. Kelas. Lalu di bawahnya materinya, matematika lanjutan, mata pelajaran kalian. Lalu di bawah email, kirim jadi email itu. Apanya? Bisa dikopas nggak? Ditahan di blok lama, satu di blok semua. Biasanya ada muncul kopas kayaknya. Di HP juga kan biasanya ada salin kan? Bisa kok, bisa disalin di HP juga, cuma memang tingkat ditekannya harus lama. Sudah? Coba silahkan dari setiap kelompoknya disubmit ya. Silahkan di quick finish lalu kemudian dikirimkan. Gak apa-apa. Gak
nggak apa-apa. Coba lihat di sini sudah masuk atau belum ya. Kelompoknya Novel sudah, kelompoknya Adila juga sudah. Dan kelompok yang lainnya silahkan dikirimkan ya. Nah itu dia. Sudah selesai disubmit ya? Dikit lagi ya? Sudah sampai halaman berapa? Sampai halaman terakhir ya? Tinggal simpulan. Boleh setelah selesai ketik simpulannya lalu silahkan di submit ya, di finish. Diklik finish lalu kirimkan. Aja udah? Yang ini, yang email. Ya betul. Email my answer to my teacher, betul. Nanti enter your phone name salah satu aja dari kalian. Boleh dituliskan namanya. Ya, itu full name, boleh ada sini doang. Lalu nanti di sininya grup teleponnya kelas kalian, kelas 11-9. Lalu school subjeknya, isinya mata pelajarannya. Boleh bebas. Itu emailnya di depan. Email Ibu, nama lengkap Ibu @gmail. Sudah ya? Sekarang coba perhatikan ke depan karena kelompoknya sudah pada disubmit nih. Sekarang kita mau memilih untuk yang perwakilan yang mau presentasi. Untuk presentasi ke depan nanti ada dua kelompok. Kelompok yang pertama mempresentasikan cara pengerjaannya dengan cara determinan. Kelompok yang kedua nanti presentasinya dengan cara inverse-nya karena kita tadi ada dua kan pembahasannya. Sekarang kita cepet-cepetan untuk angkat tangan, oke? Kita cepet-cepetan untuk angkat tangan. Yang mau mengerjakan inverse dulu atau determinan dulu nih? Determinan, oke. Dari determinan ya. Kita cepet-cepetan angkat tangannya, siap-siap ya. Jadi yang paling cepat angkat tangan itu adalah kelompok yang menjadi perwakilan untuk menjelaskan di depan, yang kebagian presentasi. Oke, siap ya? Hitungan ada di ibu sampai 3. 1 2 3. Sebelah sini coba. Oh, lagi. Lagi. Turun dulu. Faisal turun dulu. Oke, lagi. 1 2 3. Ya, coba. Oke, berarti kelompok ini bagian determinan ya. Oke, berarti sekarang untuk yang kayaknya itu ada, harusnya sudah, kita coba lihat di sini ya. Oh, mati. Oke, tadi kelompoknya Novel sudah kebagian yang determinan, berarti sekarang tinggal memilih yang inverse tanpa kelompoknya Novel ya. Kita hitung lagi. 1. Udah siap? 2. Mundur biar kelihatan ya. 3. Ini udah siap-siap banget. Boleh, tapi ini barengan, mau sulit dulu nggak? Sini ke depan. Satu sama satu. Ini nih. Satu aja, mau Hanif mau Adila, jangan dua-duanya maju. Hanif. Oh. Ayo sulit dulu. Bentar. Sulit apa dulu? Kertas gunting batu. Sulit Jerman Bu. Kertas gunting batunya 3 kali, lalu yang menang kebagian untuk presentasi ya. Ayo, 1, 2, 3. 1 sama. Ayo. Oke, Hanif kedua. Oke, Hanif yang menang. Berarti kelompoknya Adila dan Hanif dapat presentasi yang determinan ya. Berarti kelompoknya Novel boleh maju ke depan. Kami pun ditampilkan jawaban dari kelompoknya Novel ya. Untuk yang kedepannya boleh perwakilan aja satu
tentang hasil diskusi kelompoknya. Oke, dari sini ya presentasinya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Abdullah dengan Darsila Satabila ingin izin mempresentasikan untuk yang aturan framework. Oh iya. Untuk isian yang di sini bisa dilihat dikelompokkan terlebih dahulu dari soal cerita yang di atas. Untuk paket satunya ada 4 malam menginap, 3 tempat wisata, dan juga ada 3 kali makan. Untuk paket keduanya ada 3 kali menginap, 4 kali wisata, dan juga 7 kali makan. Untuk paket ketiga ada 3 kali menginap, 3 kali tempat wisata, dan juga 4 kali makan. Di sini ada tertera harga-harganya. Untuk permasalahannya adalah Arunika hanya ingin menyewa hotel 1 malam, 1 kali transportasi ke tempat wisata, dan juga 1 kali makan. Karena si Arunika ini dijemput oleh pamannya yang tinggal di daerah dekat Danau Toba. Nah, Arunika ini cuma punya uang 550.000. Untuk dari persamaan yang tadi, kita masukkan dulu ke persamaan variabel yang bisa kalian lihat seperti ini. Yang pertama ada 4x plus 3y plus 5z sama dengan 203, 3x plus 4y plus 7z sama dengan 179, dan juga persamaan 3 ada 5x plus 5y dan plus 4z dan sama dengan 250. Nah, untuk dari X, Y, sama Z sendiri kita masukkan ke matriks seperti yang ada di sini. Untuk variabel X-nya ada 4, 3, dan 5, 3, 4, 7, dan juga 5, 5, dan 4. Untuk harganya juga kita taruh di sebelah sini. Kemudian kita juga disuruh untuk menggunakan aturan framework. Dapat diperoleh juga dari aturan framework yang tersebut adalah 4, 3, dan 5, 3, 4, 7, dan 5, 5, 4. Sedangkan di menggunakan aturan sarus adalah Kita di sini akan mencari determinan D. Caranya mencari determinan D itu adalah Kalau mau tunjuk pakai ini bisa nggak nyampe. untuk ini dikali silang dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Nanti ditambah berarti 4 4 dikali 4 dikali 4 ditambah 3 dikali 7 dikali 5 ditambah 5 dikali 3 dikali 5. terus nanti ditambah 5 dikurangi 5 dikali 4 dikali 5 dikurangi 5 dikali 7 dikali 4 dan juga dikurangi 4 dikali 3 dan dikali 3. Nah, untuk diperoleh hasilnya determinan dari matriks tersebut adalah min 32. Kemudian selanjutnya kalian kalau misalnya aturan satu bakal kayak misalnya M11 terus kayak M12 M13 kayak gitu. Jadi kayak yang ini itu yang variabel apa? Garis depan. Ya, yang garis depannya jadi diganti. Jadi yang harganya dimasukin. Jadi dapat diperolehnya itu 203, 35, 179, 47, dan 250, 54. Terus Ini ada dikali determinan juga X nanti dikali silang lagi kayak yang tadi yang determinan. Berarti ini langsung hasilnya ya, ujungnya ya. Diperoleh hasilnya 2. Oke, kemudian DY-nya. Yang D juga sama kayak yang DS, cuman kalau yang DY berarti yang tengah. Kalau yang kolom tengah, betul. variabelnya yang dimasukkan harganya, jadi diganti sama harga. Untuk
determinan D-nya sendiri kita kalikan silang lagi seperti bisa determinan yang akan dapat perolehan hasilnya 1.920.000. Terus DZ-nya? Yang DZ-nya juga berarti yang kan tadi yang awal yang depan udah, terus yang tengah udah, jadi sekarang yang kita yang terakhirnya variabel DZ-nya yaitu dapat diperoleh 4, 3, 203, 3, 4 dan 179, 5, 5 dan 250. Untuk determinan DZ sendiri seperti biasa tadi kita kalikan silang. Untuk yang di sininya kita ambil dua variabel di awal, jadi kita tinggal mengalihkan silang saja dan dapat diperoleh hasil 1.600.000. Kemudian di yang DS ini berarti Untuk X sendiri, X itu adalah determinan X dibagi determinan dapat diperoleh hasil 400.000. Ini tuh dari yang tadi Boleh. Yang ini. 12.800.000. Ya, Ya, betul. 12.800.000 Dibagi dengan min 32. lalu yang hasilnya 400 sama halnya dengan Untuk Y sama Z juga sama. Untuk di 1.120.000 dibagi min 32 dan juga 1.600.000 dibagi min 32. Hasilnya sendiri dari X dan Z masing-masing adalah untuk X 400.000, untuk Y 60.000 dan juga untuk Z 50.000. Oke, boleh berarti Mungkin sekian presentasi untuk aturan determinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Ada yang mau ditanyakan Kak ke kelompok yang barusan presentasi? Boleh, kenapa? Jadi kan itu teh hasil dari determinan X sama Z itu kan positif. Iya. Terus kan dibaginya min 32. Iya, Kan betul. seharusnya hasilnya itu negatif. Nah kalau yang Ya. kedua hasil dari Ini ya? Z itu Ya, betul. Ini kayaknya ada kekurangan negatifnya ya. Yang lain gimana, sama? sama. Jadi ini harusnya ada negatifnya. Iya. Betul. Jadi nanti hasil akhirnya karena yang ditanyakannya uang, hasilnya kan pasti nggak ada negatifnya ya. Jadi betul, ininya sudah betul, cuma tadi negatifnya kayaknya nggak keketik. Oke. Di bukunya ada ya? Oke, tidak apa-apa. Terima kasih masukannya ya untuk kelompoknya email. Sekarang kita masuk ke kelompok yang berikutnya, akan menjelaskan untuk pekerjaan yang menggunakan aturan inverse ya. Boleh silakan kelompoknya Adila dan kelompoknya Hanif, siapa yang mau ke depan? Boleh. Sebentar, ibu tampilkan dulu hasil kelompoknya kalian ya. Jadi mengumpulkannya atas nama Adila ya? Ya, boleh. Nih, ini hasil kelompoknya Adila. Silahkan. Boleh lihat ke depan juga ada konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adila dan teman saya. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah 1 menggunakan penyelesaiannya menggunakan inverse matrix. Kita langsung ke yang bagian inverse ya. Ini berarti di sini. Jadi pertama-tama kayak tadi yang novel, kita dari soal cerita itu dimasukin dulu jadi bentuk persamaan linier, terus diubah ke dalam matriks dan didapatkan 4, 3, 5, 3, 4, 7, 5, 5, 4 XY
sama bagi 1. Mau ditulis di depan papan tulis boleh? Langkah pertama itu cari minor dari matriks A. Jadi caranya itu yang ini ditutup, lalu kita cari determinan dari yang ini. Caranya itu 4 dikali 4 dikurangi 7 kali 5 dapat dihasilkan negatif 19. Begitupun berlaku bagi M. Begitupun berlaku bagi baris 1 kolom 1, terus baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3 sampai baris 3 kolom 3. Setelah mencari minor, langkah selanjutnya yaitu mencari kofaktor. Mencari kofaktor adalah udah pernah kita pelajari juga. Cari kofaktor itu plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Jadi plus 19 positif ketemu negatif tetap positif, negatif ketemu negatif jadi positif, negatif ketemu positif negatif, negatif ketemu negatif positif, negatif ketemu positif negatif, positif ketemu negatif negatif, positif tetap positif, negatif ketemu positif negatif, dan positif ketemu positif positif. Lalu langkah selanjutnya kita mencari adjoint. Mencari adjoint itu transpose dari matriks yang dari kofaktor. Jadi caranya itu baris berubah menjadi kolom. Jadi dapatkan kayak gini. Lanjut kita menentukan inverse. Udah diketahui rumus inverse itu A inverse sama dengan 1 per determinan. Determinan dari matriks tersebut tadi juga udah kan ya sama kelompoknya Novel dan Elvira, yaitu 32. Kita masukkan saja X negatif 32. Jadi negatif 19 per 32 negatif ketemu negatif positif kan. Jadi 19 per 32. Dan berlaku selanjutnya sampai ke yang negatif 7 per 32. Lalu untuk mencari nilai X, Y, Z itu ada rumus X sama dengan A inverse dikali B. A inverse itu hasil inverse yang tadi kita udah kerjakan, yaitu ini, dan B nya itu ini matriks yang harga itu. Lalu kita kali-kalikan saja semuanya. Kalian juga udah pada tahu kan aturan mengalikan matriks itu baris dikali kolom. Jadi 19 per 32 dikali 2 juta 30 ya deh. Terus negatif 13 per 32 yang tadi itu ditambah negatif 13 per 32 dikali 1.790.000. Lalu ditambah negatif 1 per 32 dikali 20
2.500.000. Oke, berarti hasil akhirnya Ini hasilnya. Udah kami hitung juga di buku. ya, Lalu kesimpulannya kesimpulannya gimana coba? Ibu. Boleh. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan, jadi Arunika dapat pergi dengan 1 malam menginap, 1 kali transport ke tempat wisata, dan 1 kali makan saja. Karena X, Y, Z yaitu menginap, transportasi dan makan itu 400.000 ditambah 60.000 ditambah 50.000 itu 510.000, dan uang tabungan Arunika tadi kan 550. Jadi Arunika masih ada sisa uang sebanyak 40.000 gitu. Oke, terima kasih ya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ada pertanyaan nggak? Untuk kelompoknya Adila ada pertanyaan nggak? Udah sama semua? Oke, kalau begitu silakan boleh duduk lagi Adila dan kelompoknya. Terima kasih ya. Terima kasih Adila sama Delia. Yang lainnya sama semua ya. Oke, berarti sekarang kita bisa coba untuk simpulkan dari 2 hasil pekerjaan yang tadi. Yang pertama, kelompoknya Novel tadi dikerjakan dengan menggunakan aturan determinan. Yang kedua, dengan cara inverse. Hasil dari keduanya gimana? Sama. Berarti ketika kalian punya permasalahan berbentuk SPL, kalian bisa kerjakan dengan metode matriks dengan cara manapun. Mau dengan cara Cramer determinan, itu boleh. Atau mau dengan cara inverse matriks juga boleh. Dan hasilnya harus sama. Begitu. Kalau permasalahan yang tadi, betul simpulannya bahwa tabungannya Arunika itu cukup dan masih ada sisanya 40.000. Oke. Selanjutnya, sekarang kita mau mengerjakan soal LKPD-nya. Sebentar Ibu share dulu untuk ada soal yang harus kalian kerjakan sebentar ya. Ibu share dulu untuk pautannya ada di ini sebentar. Oke, boleh lihat di depan. Ditampilkannya di depan aja ya. Silahkan kalian buka di live worksheet /6 strip XY 14938 3FQ itu. Lalu silahkan kalian boleh coba kerjakan. Waktunya Ibu beri waktu 5 menit saja. Kalian boleh coba kerjakan. Kalau memang nggak keburu selesai semuanya tidak apa-apa. Di sana ada 2 soal, jadi kalian coba 1 soal aja kerjakan. Ya. Ibu beri waktu 5 menit. Kalau sudah jangan lupa disubmit, ya.
gabungin aja. Nah, 383F. Oke, bisa ya. Linknya boleh di-share di grup aja biar teman-temannya bisa pada ini juga. Dikerjakan ya. Masih loading ya, sinyalnya udah dihubung dulu deh. Kalau misalkan di sananya masih ada linknya nggak apa-apa. Sinyalnya kayaknya sudah mulai siang-siang ya, sudah mulai crowded nih sinyalnya. Ditulis di buku kalian boleh. Dikerjakannya masing-masing ya. Untuk Langsung LKPD diketik di situ aja. soal latihannya, silakan kalian kerjakannya Oh, masing-masing. masih loading ya sinyalnya. Ya udah dibuku dulu deh. Kalau misalkan di sananya masih ada lag-nya nggak apa-apa. Sinyalnya kayaknya sudah mulai siang-siang ya, sudah mulai crowded nih sinyalnya. Ditulis di buku kalian boleh. Dikerjakannya masing-masing ya. Untuk LKPD yang ini soal latihannya silahkan kalian kerjakannya masing-masing. Silahkan kerjakan dengan jujur dan juga dengan disiplinnya, disiplin waktunya. Oke? Ya nanti ya. Kalian boleh lanjutkan di rumah sebagai Kenapa masih loading ya? Boleh itu aja, lihat di laptopnya Novel. Kalau ada yang nggak kebuka, Ibu bukain di depan deh ya. Ibu tampilkan di depan juga. Khawatirnya sinyalnya sudah mulai sibuk. Nah ini ada 2 soal. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua. Ini soal yang pertama dulu deh, dicoba nih. Kalau kalian masih loading, live worksheet-nya boleh dicoba dikerjakan dulu. Nanti diketik di live worksheet-nya ya. Ambil footnote. Ambil footnote. Aman ya? Kenapa? Boleh. Oke, waktunya sudah habis. Nanti kalian boleh lanjutkan lagi. Jadi soal ini, 2 soalnya kalian boleh lanjutkan di rumah sebagai soal PR ya. Sebagai PR, sebagai soal latihan untuk dikerjakan di rumah. Dan nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau menyampaikan dulu. Untuk minggu depan, untuk pertemuan berikutnya, kita akan masuk ke materi transformasi geometri. Jadi kita akan belajar translasi, belajar refleksi, belajar dilatasi dan rotasi nanti di pertemuan berikutnya. Kalian kalau mau baca-baca dulu juga boleh. Terima kasih. Sebelum kita tutup, silahkan KM untuk disiapkan dulu, kita baca doa dulu ya. Pembelajaran telah selesai sebelumnya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di sini. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga kita selalu sehat ya. Amin. Terima kasih. Sama-sama.